Halo, kita bertemu lagi di segmen ke-11. Di segmen ini saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan kelas transmisi suara atau sound transmission class. Jadi, nilai STC itu tidak sama dengan nilai transmission loss rata-rata dari seluruh frekuensi. Karena kita lihat tadi sebenarnya nilai STC itu memiliki sebuah kurva yang dengan persyaratan tertentu. Jadi tidak sama dengan transmission loss rata-rata dari seluruh frekuensi. Dan untuk STC ini patut diingat bahwa dia bukanlah sebuah besaran berdimensi, jadi bukan STC berapa desibel tapi hanya STC berapa. Dua buah material berbeda dapat memiliki transmission loss rata-rata yang sama tetapi STC yang berbeda, karena kalau kita ingat materi sebelumnya terkait dengan terkait dengan STC, dia memang kurvanya memiliki persyaratan tertentu, dan pada dasarnya kalau kita lihat dari kurva ini, nilai ini menunjukkan bahwa performa transmisi dari material ini dia diukur terutama pada frekuensi di atas 500. Untuk di bawah 500 dia diberikan semacam kompensasi nilai yang lebih rendah. Contoh, material A dan B. Material A ini memiliki nilai rata-rata transmission loss sebesar 42 desibel. Sementara yang kedua juga memiliki koefisien transmisi rata-rata TL rata-rata sebesar 42. Tapi material A memiliki STC 45 dan material B memiliki transmisi 38. Hal ini disebabkan karena adanya efek koinsiden pada material B. Efek koinsiden terjadi apabila yang seperti dijelaskan tadi ada frekuensi di mana nilainya sama dengan frekuensi koinsiden dari materialnya. Jadi kalau dilihat di sini, dia nilainya jatuh di frekuensi ini sekitar 1000, di bawah 2000 sedikit, ini ada jatuh. Sehingga kalau kita lihat nilai STC-nya akan mengkompensasi dip ini, akan mengkompensasi efek koinsiden, sehingga nilai STC-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan yang pertama. Walaupun yang pertama dia juga memiliki efek koinsiden di sini, tapi efeknya tidak sebesar dibandingkan dengan material yang B. Kalau pada segmen sebelumnya saya membahas tentang rugi transmisi suara dari material yang sifatnya tunggal. Dan konsepnya pada dasarnya adalah kalau kita menginginkan performa transmission loss yang lebih tinggi atau STC yang lebih tinggi, kita bisa menambahkan masanya, atau kita bisa menambahkan densitas atau gramasi dari materialnya. Nah, ada alternatif lain, partisi yang memiliki sistem STC yang tinggi, yang berupa beberapa lapis material, atau di dalam material itu ada rongga udara yang disusun secara seri dengan ketebalan tertentu. Ini adalah contoh dua material yang memiliki konsep sandwich. Ini ada awalnya diberi gipsum, terus tengahnya dikasih material absorber akustik, lalu di bawahnya ada gipsum lagi. Ini memiliki STC 44 desibel, walaupun di sini ditulis 44 desibel, tapi pada umumnya kalau di lapangan kita tidak menggunakan istilah STC 44 desibel, kita hanya menyebutnya STC 44. Lalu ini contohnya apabila kita menambahkan di sini, ini adalah lembaran lembaran memiliki massa cukup besar, sehingga di sini terlihat adanya peningkatan STC dari 44 menjadi 48 dengan menambahkan si material lead sheet ini atau lembaran timbal. Karena konsep ini digunakan pada dasarnya adalah kita mencoba meningkatkan impedansi akustik. Nah, ini adalah contoh nilai tipikal dari STC dari beberapa sistem partisi. Jadi ada ini contoh kaca satu lapis. Ini ada satu lapis drywall, ada woodstock, ada tanpa insulasi. Di sini ada penambahan insulasi dan macam-macam. Jadi ini adalah contoh beberapa beberapa material sandwich yang biasa digunakan. Dan nilai STC ini sebenarnya adalah parameter yang berkaitan dengan kemampuan dinding dalam menahan suara manusia. Jadi memang agak spesifik di suara manusia. Jadi bisa saja sebuah material dengan memiliki STC tinggi
Tapi kalau di ruangan sebelahnya dimainkan musik, musiknya masih tetap terdengar karena musik masih memiliki komponen frekuensi rendah. Sementara kalau kita ingat bahwa nilai kurva STC itu dia cenderung nilainya agak rendah di frekuensi yang lebih rendah. Ini adalah contoh beberapa beberapa konfigurasi dari nilai STC yang berbeda-beda. Dan di sini sebenarnya ini ada sesuatu hal yang ingin ditunjukkan di sini bahwa salah satu hal yang akhirnya menyebabkan performa STC itu turun pada dasarnya bukan karena materialnya ini, tapi karena ada celah di antaranya. Ini adalah contoh bagaimana kalau kita menambahkan material di antara celah udara ini dengan panel yang sama. Ini kalau dilihat nih panelnya sama semua, kita dapat meningkatkan performa STC secara signifikan. Kalau misalnya dia ada enggak udaranya, di mana udara memang bisa lihat, cahaya juga bisa terlihat, STC-nya 18. Sementara kalau kita melakukan treatment di situ, di bagian yang lubang itu, kita bisa menempatkan nilai STC yang jauh lebih tinggi seperti STC 51. Jadi memang salah satu kondisi yang terjadi di lapangan adalah material tersebut biasanya diuji di lab di mana kondisinya cukup ideal gitu. Pada saat dipasang di lapangan ternyata terjadi kebocoran dari banyak hal, misalnya ada flanking atau ada kebisingan dari sisi atas partisinya, ada celah udara dari partisinya, atau misalnya di samping ruangannya ada pintunya ada udaranya, ada celah udaranya, sehingga suara keluar dari celah tersebut dan merambat dan masuk lagi ke ruangan sebelahnya lewat pintu yang ada di sebelahnya. Jadi memang ada perbedaan antara pengukuran STC di laboratorium dan STC di lapangan. Itu tadi adalah materi terkait dengan kelas transmisi suara. Di segmen selanjutnya, saya akan membahas sedikit tentang kelas transmisi suara di lapangan atau field STC, karena biasanya pada banyak kasus nilai pengukuran STC di lapangan akan lebih rendah dan biasanya cukup besar juga, bisa sampai selisih 10 skala dibandingkan dengan hasil pengukuran di laboratorium. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di segmen selanjutnya.